orang tidak punya waktu lagi untuk mencerna mana informasi yang memang ini benar-benar valid, mana informasi yang valid dicampur kesalahan, atau sebetulnya ini adalah satu desain informasi yang salah sengaja disebarkan secara masif. Assalamualaikum Sobat Explore, jumpa lagi kita dengan program kebijakan publik dengan tema fenomena spin doctors di era digitalisasi politik. Bersama kita hari ini Bang Danar, beliau pemerhati budaya politik sekaligus juga YouTuber ya Bang ya. YouTubernya tuh kalau Sobat Explore mau tahu, YouTube-nya tuh Kolase Konstitusi. Ya, di sini bisa dilihat Kolase Konstitusi. Apa kabar Bang Danar? Alhamdulillah baik. Oke, bisa diberikan gambaran nggak sih Bang kepada Sobat Explore atau semacam prolog kepada Sobat Explore tentang spin doctors itu apa sih Bang? Iya, pertama terima kasih Pak Len, ini sebuah kehormatan yang bisa diundang ke sini. Iya, sebetulnya kalau spin doctor itu kan terminologi yang sudah cukup lama kita dengar ya, itu membelokkan sebuah fakta atau kenyataan. Tapi di era digital ini sebetulnya yang lebih banyak diperbincangkan tuh yang disebut sebagai post truth. Iya, post truth. Jadi dengan post truth ini melalui satu komunikasi via digital media atau lebih banyak menggunakan sosial media, itu orang sudah sulit membedakan mana kebenaran, mana berita palsu. Jadi esensinya di dalam post-truth itu adalah ketika kita memberikan informasi kebenaran dicampur sedikit kesalahan, maka orang mulai ragu ini kebenaran atau ini berita palsu, dan sebaliknya. Jadi begitu ada kesalahan, ada berita palsu dibubuhi sedikit kebenaran di dalamnya, orang juga mulai ragu ini kebenaran atau berita palsu Atau kesalahan yang terselubungi. Iya, disengaja memang. Kira-kira bedanya sama hoax itu apa sih Bang? Ya, sebetulnya kan itu serumpun ya, disinformasi, informasi yang disruptif. Nah, celakanya di tengah masyarakat yang literasinya rendah, yang tidak punya budaya check and cross check, itu kemudian apa yang diterima itu dianggap sebagai kebenaran. Dan celakanya lagi di sosial media itu kan memang pola relasinya itu kan like and dislike. Like, share, komen kan itu tuh fitur-fiturnya, sehingga orang tidak punya waktu lagi untuk mencerna mana informasi yang memang ini benar-benar valid, mana informasi yang valid dicampur kesalahan, atau sebetulnya ini adalah satu desain informasi yang salah sengaja disebarkan secara masif. Karena ya kita tahu sekarang orang mengakses informasi itu kan melalui gawainya masing-masing, dan itu sangat private, ya kan? Lu dari mulai buka mata, bangun tidur sampai mau tidur lagi, bukan saja lu mencari informasi, tapi lu diberikan informasi, diserang informasi, diserbu oleh informasi, sehingga orang tidak punya waktu lagi untuk mencerna ini benar nggak, untuk tidak punya waktu lagi untuk melakukan check and cross check ini berapa persen kebenarannya, dan itu diproduksi secara masif, sehingga orang kemudian terbelah menjadi kerumunan-kerumunan berdasarkan kesukaan. Ditambah lagi algoritma yang berjalan, atau logika kepintaran buatan yang ada di sosial media itu memang mengarahkan orang berdasarkan apa yang sering dibuka atau dirambah ya, di browse. Misalnya kalau lu habis lihat marketplace, nyari barang tertentu, tiba-tiba lu buka web browser, itu iklan tentang barang-barang sejenis yang lu habis search atau rambah, itu kan nongol. Kaitannya ke program kebijakan publik nih Bang ya. Ini kenapa sih
ada hal-hal yang sifatnya seruan-seruan, wacana yang berkembang di sosial media, internet dan lain sebagainya, itu ada yang diserap oleh pemerintah, tapi ada yang tidak, ada yang diabaikan. Itu kira-kira maksudnya tuh pengaruhnya kepada kebijakan publik tuh, Iya. apakah tergantung apa gitu? Ini sebetulnya ini ya apa namanya satu diskursus yang sebetulnya cukup serius ya dikaji oleh beberapa pemikir intelektual di Barat ya. Kalau gue nggak salah baca itu sebetulnya tentang 2017-2018 yang disebut sebagai apa namanya fake news atau informasi yang menyesatkan dalam digital demokrasi itu sudah dianggap sebagai ancaman. Asalnya di kita kan masih jarang ya kita lihat ada researcher, ada akademisi yang fokus untuk melihat bagaimana sebetulnya logika kekuasaan itu bekerja mengarahkan masyarakat pada hiruk pikuk yang menurut gua secara substansi itu dangkal. Nah jadi kalau dalam konteks kebijakan publik itu jadi jauh dari arena relasi kita gitu. Karena kan sebetulnya kalau mau kita apa namanya track back dari awal penemuan internet yang memudahkan kita saling berinteraksi, sebetulnya kan tuh secara teori kan memudahkan kita ya. Kita nggak harus ketemu langsung ya kan. Kita nggak harus ketemu langsung dengan pengambil kebijakan, tapi kita bisa memberikan kontribusi, kita bisa melakukan kontrol, bisa mention di Facebook betul, atau Twitter. Kita bisa menyuarakan apa yang menjadi concern kita gitu dalam proses pengambilan kebijakan. Oleh karena itu dalam konteks apa namanya diskursus tentang digital demokrasi, awalnya para ahli itu berharap banyak bahwa dengan internet atau relasi di dunia maya itu demokrasi itu menjadi semakin substansial karena orang tidak berjarak. Kita bisa mengaruhi proses pengambilan kebijakan di pemerintah atau di parlemen gitu. Tapi kemudian ternyata ini berjalan ke arah yang hiruk pikuk. Ya seperti di awal gue bilang tadi gitu. Orang kemudian dikelompokkan, digrupkan berdasarkan kesukaan-kesukaan yang celakanya dalam proses relasi itu minim substansi. Terfragmentasi. Betul. Dan menurut kajian-kajian juga ternyata drivernya itu adalah election campaign industry. Jadi memang kontestasi politik yang menjadi driver mengkelompokkan orang-orang ini gitu, berdasarkan kesukaan-kesukaan gitu. Mau dikelompokkan berdasarkan pro A, pro B, lalu dibenturkan, lalu kalau kepentingannya kemudian mengharuskan kelompok masyarakat yang bersatu disatukan, lalu dibelah lagi. Nah itu yang sekarang terjadi. Oleh karena itu fakta yang terjadi sekarang dengan niat awal atau keyakinan awal bahwa dunia digital kemudian memperkuat substansi demokrasi itu kemudian menjadi jauh dan sekarang sedang dievaluasi. Baik bang, bisa nggak sih kita apple to apple kan dengan Gini ratio hiruk pikuk yang terjadi akibat tindak era digitalisasi politik? Gini ratio yang lo maksudnya gimana? Yang maksudnya tuh apa, tingkat temperatur politik? Bisa sih, bisa dan itu menurut gua memang inline ya. Jadi sampai sejauh mana misalnya dia udah ada di poin tertentu maka akan terjadi kerusuhan? Itu yang gua nggak yakin. Itu gua nggak yakin karena begini, faktanya orang berelasi di sosial media itu tidak serta-merta kemudian karena di Mesir terjadi bang, Arab Spring betul, tetapi itu tidak bisa kita ambil keputusan bahwa teori itu berlaku di semua tempat. Gitu. Karena misalnya kalau kita mau lihat di Indonesia, orang bergerak berdasarkan seruan di sosial media itu juga bisa dihitung dengan jari. Saya dulu kita pernah tahu ya koin berita gitu, ada yang ada pasien komplain terhadap layanan rumah sakit, lalu kemudian dikriminalisasi lewat undang-undang ITE, lalu kemudian teman-teman melalui sosial media bergerak mengumpulkan koin. Nah tapi kan tidak serta-merta kemudian kasus yang lain itu juga mampu menggerakkan orang gitu. Karena menurut gua ini sepanjang yang gua amatin ya, orang berelasi di sosial media itu tidak serta-merta merefleksikan relasi dia di dunia nyata.
Yang gue maksud adalah gini, kalau lu komen di sosial media atau lu ngobrol di WhatsApp grup misalnya, lu dengan tanpa beban bisa ngomong agak kencang. Tapi begitu kita ketemu langsung begini, belum tentu lu punya keberanian yang sama. Itu ada kecenderungan gue perhatikan begitu. Orang bisa galak di sosial media, tapi begitu didatangi secara fisik, belum tentu apa yang diomongin di sosial media itu berani juga diungkapkan gitu. Banyaklah fakta yang kita bisa lihat, orang maki-maki presiden, maki-maki pejabat publik misalnya, lu kena kasus kriminal nangis, dicokok polisi nangis gitu loh. Nah, kalau dia sebetulnya punya keberanian yang sama, dia kan hadapi itu kan. Kalau kita letakkan dalam konteks kita dulu, misalnya di gerakan mahasiswa melawan satu rejim yang menurut kita perlu dilawan, kan kita bertanggung jawabkan apa yang kita omongkan. Iya, betul. Apa yang kita lontarkan itu kita bertanggung jawabkan. Dengan segala risiko itu kita sudah pertimbangkan. Nah, tapi itu tidak terjadi di orang-orang yang menurut gue sebagian besar sekarang berelasi sosial media gitu. Jadi kalau lu bilang tadi dia mampu menggerakkan satu katakanlah gerakan massa gitu. Iya, fenomena sosial lah. Iya, atau fenomena sosial bisa di beberapa kasus, tapi itu bukan satu model yang bisa berlaku di semua tempat. Gitu. Nah, kayak misalnya kemarin mahasiswa turun, memang itu ada satu komunikasi masif, ajakan masif untuk turun bareng-bareng lewat sosial media gitu. Tapi kan juga sudah gitu, muncul habis itu hilang. Jadi dia bukan menjadi satu diskursus yang substansial sehingga orang bergerak berdasarkan apa yang disadari sebagai sebuah kebenaran yang perlu diperjuangkan. Jadi pada intinya itu ya Bang ya. Oke. Terus kalau fragmentasi yang memang kalau dari paparan Abang tadi, fragmentasi yang terjadi di masyarakat tidak muncul di realita kehidupan memang ya? Belum tentu muncul di realita kehidupan, tapi bahwa threat atau tantangan hal tersebut akan terjadi, banyak yang memperkirakan, bukan banyak sih, ada beberapa yang memperkirakan bisa terjadi akibat itu gitu. Itu sebabnya UU ITE muncul ya kan, terus apa segala macam disebabkan hal seperti itu gitu Bang. Kalau seperti gue bilang tadi, dia mampu, tapi prasyaratnya banyak lah ya. Butuh prasyarat lain gitu. Misalnya orang bergerak karena marah itu kan bisa jadi ketika dia mengkonsumsi satu informasi atau berita di sosial media, tapi dia bisa konfirmasi bahwa itu benar, itu kan orang bergerak. Meskipun juga ada kasus-kasus yang sangat ekstrim yang terjadi ya, gue lupa kemarin di negara mana yang seorang guru dibunuh gitu karena informasi yang sebetulnya nggak valid. Itu bisa juga terjadi, tapi gue gue lupa di luar lah pokoknya. Nanti bisa kita cek ya di dunia maya. Tapi itu tidak berlaku sama di setiap kasus, di setiap isu, di setiap momentum gitu. Itu hanya di Indonesia aja atau di seluruh dunia? Yang terjadi sekarang itu hampir di semua belahan dunia ya. Dan satu hal yang menurut gua cukup mengkhawatirkan adalah orang bisa punya kepribadian lain ketika dia dihadapkan sama pilihan-pilihan politik. Jadi beberapa bulan yang lalu mantan bosku di kantor, ini orang Amerika, dia PhD, ngobrol lah sama gue via Skype, dan saat itu momentumnya adalah pendukungnya Trump demo ke Capitol Hill. Nah gue nanya sama dia, apa yang terjadi di negaramu? Kenapa orang begitu bersikukuh bahwa Trump itu adalah simbol kebenaran, padahal kalian adalah bangsa yang menurut gue menghormati tradisi demokrasi. Nah dia bilang, gue juga bingung kan, karena yang terjadi ini kolega-kolega gue di kampus, bahkan mereka yang doktor, mereka yang profesor, yang sebetulnya tradisi keilmuan, tradisi rasionalitas yang terjaga, itu bisa jadi orang lain ketika dihadapkan pada
pilihan politik. Nah itu juga menurut gua agak mengkhawatirkan sih. Dan gua yakin kita bisa juga melihat fenomena itu ada di Indonesia ya. Kampus, scholar gitu yang intelektual itu juga kemudian jadi orang lain ketika dihadapkan pada pilihan-pilihan politik. Padahal kalau kita baca tulisannya itu sangat jernih, sangat intelektual, argumentasinya bagus gitu. Tapi begitu masuk pilihan politik sangat subjektif. Betul, kemudian jadi emosional, nggak rasional. Nah, itu tuh yang harus kita kaji lebih dalam. Apa yang terjadi dan bagaimana caranya kita sama-sama meminimalisir gitu ya fenomena ini supaya tidak menjadi lebih merugikan. Baik, sebagai pamungkas, kira-kira Abang ada pandangan nggak untuk Spindaktors di era digitalisasi politik ini? Sebenarnya biar kita bumikan ke 2024 lah. Nah, kita bumikan di 2024 gitu. Oke, gue sih masih punya keyakinan begini ya, bahwa diskursus tradisi-tradisi kajian selama kita dulu di gerakan mahasiswa itu memang harus dihidupkan lagi, karena itu menurut gua adalah satu alternatif yang bisa kita kembangkan sehingga kita punya tradisi atau budaya menenggang perbedaan pendapat dan kita punya kebiasaan untuk melakukan cek terhadap informasi yang kita terima. Itu yang pertama. Nah yang kedua menurut gue ya karena sosial media itu harus kita isi dengan hal alternatif ya, seperti kanal lo ini ya. Kita mendiskusikan sesuatu yang cukup serius tapi dibawa dengan cara yang santai gitu ya. Menyediakan ruang bagi perbedaan perspektif, itu menurut gue yang harus terus kita upayakan. Yang ketiga menurut gue adalah literasi. Jadi itu kuncinya ya. Iya, menurut gue budaya literasi itu harus kita dorong agar ya masyarakat kita punya budaya literasi yang cukup baik ya, sehingga memang tidak mudah percaya tentang apa yang mereka lihat atau mereka baca di sosial media yang mereka konsumsi gitu. Ya. Baik. Demikian Sobat Explore paparan dari Bang Danar. Terima kasih Bang Danar. Sama-sama. Terima kasih banyak. Main-main lagi kemari Bang. Siap. Ya. Jangan lupa Sobat Explore like, share, comment, and subscribe di channel Explore Media. Jangan lupa juga berkunjung ke channelnya Bang Danar di Kolase Konstitusi ya, Sobat Explore. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.